Halo guys, selamat datang di channel YouTube kami. Kali ini saya akan mereview suatu produk rumah tangga, suatu lemari es ya. Kami beli sekitar pertengahan tahun lalu, jadi udah sekitar 1 tahunan. Ini mereknya Hitachi ya, dari Jepang. Jadi ini biar gampangnya saya akan membagi review ini dalam 5 bagian. Pertama mengenai desain, yang kedua dimensinya, yang ketiga mengenai harga, keempat mengenai ukuran liternya, isinya di dalam, sama kelima yang terakhir, bagian terakhir dan yang paling penting itu tes hemat energinya. Jadi kenapa saya membeli kulkas ini? Pertama dari sisi desain, saya lihat cukup sederhana ya, simple, 2 pintu dengan motif warnanya yang juga sederhana, tapi kelihatan elegan, mewah, kokoh tapi mewah. Secara dimensi kita lihat sama-sama ya, sambil saya ukur juga. Ini lebar dari kulkas ini 86 ya, kurang lebih 86 cm. Terus untuk tingginya coba kita lihat sama-sama, hampir 2 meter ya, 2 meter, hampir 180, tingginya hampir 180, 178 sekian. Jadi ini kalau dibandingkan dengan ukuran tubuh saya yang tingginya 164 cm, kurang lebih seperti ini ya, pos. Nah, dari sisi harganya sekitar 11 sampai 12 jutaan ya, tergantung tempat membelinya. Ya kalau menurut saya sih ini untuk kulkas yang bermerek ya, merek Jepang asli, harganya sesuai lah menurut saya. Gak terlalu mahal, gak terlalu murah juga kalau dibandingkan dengan model-model lain yang zaman sekarang yang side by side itu bahkan bisa sampai 30 sampai 40 jutaan saya lihat di toko-toko online shop. Nah, mari kita sekarang lihat bagaimana isi dalamnya ya. Ini untuk freezernya. Ya, bisa dilihat sendiri, lumayan besar ya. Untuk freezer bagian dalam diameternya sekitar 70 cm untuk lebarnya ya. Dan untuk tinggi bagian freezer yang bagian dalamnya sekitar 17 sampai 18 cm ya. Dan kedalamannya sekitar 45 cm, 45-46. Tadi maaf salah. Tingginya sekitar 49 cm ya.
Nah, ini isi dari sampingnya ada dua ya. Kelihatannya besar sekali. Memang besar ya ukurannya. Ini kalau saya bandingkan dengan ukuran tangan saya dengan ukuran dari freezernya. Nah, bagaimana dengan yang isi yang bagian bawahnya? Kita lihat seperti ini. Bisa dilihat untuk yang bagian rak, untuk rak paling bawah itu ya, sama kedua paling bawah itu kita lihat botolnya mungkin bisa diisi total atasnya 10 botol, bawahnya 10 botol, bisa 20 botol. Jadi cukup besar ya untuk isi dari kulkas ini. Terus juga ini untuk rak bagian dalamnya ya. Ini kita lihat, ini menggunakan teknologi inverter dengan sudah dual fan cooling ya. Raknya total 1, 2, 3, 4 ya. Terus yang dengan rak dengan penutupnya ini ada 2 untuk tempat sayuran sama buah-buahan. Jadi kenapa saya tertarik membeli kulkas ini? Pertama, ukuran yang sangat besar, tapi ternyata dengan teknologi dual inverternya, dual fan cooling saya, ini dapat memberikan penghematan energi, bahkan menurut keterangan pabriknya bisa sampai 25 watt. Bayangkan kulkas yang sebesar ini menggunakan energi bisa sampai 25 watt ya. Jadi watt tertingginya saya pernah mencatat di angka 150 hasil uji coba tes saya. Watt terendahnya pernah di angka 50-60 ya. Jadi mungkin angka yang 25 itu kalau penggunaannya tesnya dilakukan tengah malam, di mana buka tutup kulkasnya itu tidak pernah dilakukan. Jadi ternyata kulkas ini kalau sering dibuka tutup nyedot arus atau watt yang lebih tinggi, karena kulkasnya akan bekerja lebih berat dibandingkan kalau kulkasnya ditutup terus. Nanti coba kita bandingkan, kita lakukan tes uji coba ya. Nah, di sininya sudah ada pengaturan ya, untuk pengaturan suhu. Jadi ini untuk yang ada pengaturan freezer sama pengaturan kulkas yang bagian bawahnya. Ini ada pengaturan temperaturnya. Saya sih biasa selalu setting di kekuatan 1 ya. Ini pengaturannya ada sampai 5 kekuatan. Kalau ingin cepat membekukan ada option quick freezing ya. Nah ini. Dan juga kalau mau fitur hemat energi, dan memang selalu saya gunakan fitur ini, kita bisa ini energy saving. Nah, sekarang
kita akan lakukan tes seberapa hebat penghematan energi dari kulkas yang super besar ini ya. Jadi metodenya pertama saya akan bikin kulkas ini bekerjanya kerja yang paling berat. Coba kita pencet freezernya, temperaturnya 5, di angka 5. Terus untuk kulkas bagian bawahnya 5 juga. Quick freezing dan energi savingnya saya matikan. Saya melakukan pengukuran dengan wattmeter nih. Ini banyak yang jual di online shop. Kita lihat wattnya itu di angka berapa. Nah ini kelihatan ya guys, 178 watt. Coba saya pencet lagi ya, sekitar 170, 175 itu angka yang paling atas ya. Ini adalah daya paling maksimal di mana kulkas ini bekerja paling maksimal. Gitu guys ya. Kita biarkan dulu. Jadi kalau settingan kita bikin paling tinggi, di mana kulkasnya bekerja yang paling berat itu dayanya sekitar 170-an watt. Nah sekarang coba kita kurangi jadi paling rendah ya. Tingkat kedinginannya paling di bawah yang poin 1 ya, kekuatan 1. Termasuk yang kulkasnya juga kita bikin kekuatan 1. Quick freezingnya kita matikan. Fitur hemat energinya coba kita nyalakan ya. Jadi ini adalah settingan atau pengaturan yang paling sering saya buat ya untuk harian. Tujuannya apa? Ya lagi-lagi untuk supaya hemat energi tapi tanpa mengurangi fungsi kulkas ini dalam hal membekukan makanan yang di dalamnya. Coba kita tunggu beberapa saat. Kita sambil lihat bagaimana penurunannya. Ada di angka 144 watt ya, 146 itu angka yang paling atas. Nah coba kita tunggu kurang lebih sekitar setengah jam. Kita mau coba lihat setelah kulkasnya nggak dibuka tutup lagi, mentoknya di angka berapa paling rendah ya. Jadi saya skip dulu kurang lebih setengah jam, coba saya mau ukur lagi ya. Oke guys, kita sambung lagi. Ini tes pengujian hemat energinya. Saya sudah setting dengan kekuatan suhunya di kekuatan powernya paling rendah ya, di bar 1 untuk freezer dan kulkas bawahnya ya. Terus quick freezingnya saya matikan dan energi saving. Kita lihat sama-sama berapakah dia wattnya. Nggak jelas ya, bisa dilihat guys, cuma 2 watt ya. Setelah 1 jam memang saya raba mesin kulkasnya itu hening.
luar biasa ya guys ya, cuma 2 watt. Coba saya klik lagi. Wow, luar biasa. Ini coba saya mau bahkan sempat di 1 watt. Coba saya mau coba langsung klik di quick freezing ya. Kita lihat perubahan wattnya. Masih di angka 2 watt. Sudah mulai naik, saya lihat 53. Sebentar lagi akan pada posisi watt maksimalnya. Udah 97 watt ya guys, dari posisi 1 atau 2 watt. Suara mesin kulkasnya juga mulai terdengar. Nah itu, ini posisi maksimalnya ya, antara 180 sampai 190 watt. Luar biasa ya, di saat dia mode yang hemat energi, wattnya bahkan sampai di posisi 1 atau 2 watt. Sungguh-sungguh kulkas ukuran yang sangat besar, tapi wattnya hanya 1 sampai 2 watt, bahkan lebih rendah dari wattnya lampu ya. Nah ini bisa tetap kondisinya beku ya. Dan kalau tidak salah ingat ini ya, juga ada fitur meskipun listrik lagi mati lampu, dia ada fitur di sekelilingnya itu untuk mendinginkan sampai beberapa jam. Jadi di dinding-dinding kulkas ini ada lapisan-lapisan seperti cool pack, jadi dia tetap mendinginkan meskipun listriknya kondisi mati, listrik kulkasnya mati, jadi tetap menjaga kesegaran sampai beberapa jam, kesegaran makanan dan minuman di dalam kulkas. Ya, semua kembali kepada teman-teman semua. Kalau suka minat dengan kulkas ini silahkan. Kenapa saya pilih? Karena ukuran yang besar, jadi saya nggak perlu belanja terlalu sering, bisa nyimpan lebih banyak seperti daging, ikan. Mungkin hanya sayuran yang perlu dibeli per 5 hari, karena saya perhatikan daya tahan sayuran hanya 4 sampai 5 hari. Sedangkan seperti daging bisa awet minggu bahkan bulanan. Begitu ya guys ya. Semoga review saya ini bermanfaat. Tunggu review alat elektronik saya selanjutnya. Untuk supportnya mohon klik like dan subscribe. See you guys.